Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video anatomi tumbuhan, di mana pada video kali ini kita akan membahas dan melanjutkan terkait pembahasan pada video sebelumnya, yaitu di mana video sebelumnya kita telah mempelajari tentang karakteristik struktur dan fungsi dari jaringan dasar, di mana diantaranya ada jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Nah, dengan kita memiliki dasar teori mengenai karakteristik struktur dan fungsi, maka pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya langsung kepada foto-foto hasil pengamatan mikroskopnya. Sehingga kita akan benar-benar melihat langsung secara karakter mikroskopik seperti apa jaringan dasar yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang parenkim. Ya. Untuk parenkim, di sini kita menggunakan parenkim cross section atau sayatan melintang, di mana ini adalah empulur jagung, di mana kita akan membahas empulur, korteks, dan seterusnya itu nanti di organ batang ya, di mana empulur ini biasanya bagian tengah batangnya itu disebut sebagai area empulur, dan memang area empulur hampir di setiap batang itu dipenuhi oleh jaringan parenkim. Maka dari itu ini salah satu alasan juga kenapa jaringan parenkim termasuk jaringan dasar, karena dia hampir ditemukan pada setiap bagian organ, baik itu daun, batang, dan akar. Baik, kita sudah mengenal pada video sebelumnya bahwa yang namanya jaringan parenkim itu dia memiliki ruang antar sel dan dinding selnya tipis. Jadi dua karakteristik ini yang biasanya lebih mudah kita gunakan untuk bisa menentukan apakah jaringan ini parenkim atau bukan saat kita melihat sebuah jaringannya secara langsung. Dari dua karakteristik ini, di mana salah satunya adalah dinding tipis dan ruang antar sel, saya pribadi lebih baik memilih kata kunci yang ruang antar sel. Ya, karena jika kita mengacu kepada dinding sel tipis, saya khawatir nanti Anda akan dihadapkan dengan sebuah foto jaringan parenkim di mana diberikan pewarnaan atau pengaturan cahaya yang kurang tepat atau pembiasan cahaya lainnya yang dihasilkan dari mikroskopnya itu sendiri, sehingga seolah-olah malah menampilkan dinding sel yang dia tebal, yang padahal sebetulnya tipis. Jadi tebal tipis ini adalah suatu indikator yang relatif, karena yang namanya tebal atau tipis itu tergantung persepsi yang menafsirkan. Maka saya lebih baik memilih ada tidaknya ruang antar sel. Jadi ketika Anda sudah menemukan suatu sel yang memiliki ruang antar sel, maka itu sudah pasti dipastikan adalah parenkim. Nah, Anda lihat di sini ya. Ini adalah sel yang pertama. Oke, ini adalah sel yang kedua. Dan ini adalah sel yang ketiga. Dengan dinding selnya. Nah, di sini mungkin dinding selnya masih bisa dikatakan tipis. Tapi saya tetap menggunakan karakteristik ini nih. Ada ruang antar sel. Yang artinya ini adalah jaringan parenkim. Ini juga ruang antar sel, ini juga ruang antar sel. Ya. Kalau yang lainnya, ini adalah jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh atau vascular system. Jadi ini adalah penampakan melintang, di mana kita sedang melihat jaringan parenkim ini tampak dari atas. Itu ya, ini pembesaran 100. Oke, kemudian kita masuk yang pembesaran 100-nya juga, tapi ini longitudinal section. Tapi saya rasa ini sudah masuk pembesaran 400 ya. Di sini 100 kali, mungkin karena salah rename fotonya juga, karena ini diambil juga langsung dari foto-foto mahasiswa ketika praktikum di lab, dan ini adalah foto-foto terbaik yang saya kumpulkan di setiap praktikum anatomi tumbuhan. Dan ini adalah penampakan dari parenkim yang longitudinal atau membujur radial. Nah, di sini Anda bisa lihat satu selnya kan ini ya. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa parenkim pasti dinding selnya tipis, yang saya khawatirkan ketika Anda sudah dihadapkan dengan foto yang zoomnya atau perbesarannya cukup kuat, yaitu 400 kali, Anda seolah-olah melihat di sini dinding selnya tebal. Kalau Anda lihat sebelumnya kan tipis ya. Nah, kalau kita balik lagi ke yang tadi, nah ini kan tipis, tapi ternyata sudah masuk ke sini. Nah, ini sudah masuk ke tebal. Ya, nah ini sudah masuk ke tebal. Seperti itu. Jadi kalau Anda lihat sebetulnya
ini satu selnya dengan dinding sel yang sebetulnya tipis juga. Ini adalah sel juga yang kedua, ini sel yang ketiga, ini sel yang keempat. Nah, di mana Anda akan menyisakan ruang antar sel. Di sini dilihat ada ruang antar sel, ini juga ada ruang antar sel, ini juga ada ruang antar sel. Ya, jadi ini yang saya gunakan untuk mengidentifikasi bahwa ini parenkim atau bukan dari ada tidaknya ruang antar sel. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari parenkim yang tampak membujur sekali lagi. Oke. Nah, jika Anda sudah lihat dari dua penampakan ini tampak atas dan ini tampak samping, maka bagaimana kita bisa memadukannya menjadi 3 dimensi? Ya, mungkin di sini bisa terbayang ini seperti kapsul mungkin ya. Kita bisa katakan bentuk ini bentuk kapsul yang meskipun kapsulnya tidak kapsul sempurna. Kemudian yang atasnya tadi mirip seperti lingkaran tapi tidak lingkaran utuh, lingkaran sempurna. Tetap ada lekukan-lekukannya. Nah, itu bisa Anda buat 3 dimensinya. Kalau ini, foto ini saya ambil dari 3dem.com karena saya coba cari foto mikroskop hasil praktikum Universitas Siliwangi. Hilang yang jagungnya, mungkin lupa saya simpan di mana. Jadi saya coba ambil saja sebagian di web-web yang lain. Nah, itu ya. Ini adalah parenkim. Oke. Jadi sekali lagi parenkim penampakannya seperti itu. Jadi baik melintang baik membujur, saya lebih baik memilih kata kuncinya yaitu ada tidak ruang antar sel. Ya, kita masuk ke parenkim. Ini adalah parenkim dengan bentuk yang berbeda. Kalau parenkim, kita lebih mudah mencarinya pada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit itu adalah tumbuhan yang dia tumbuhnya di lingkungan berair, ya, atau di perairan seperti eceng gondok, ekornya Crassipes. Nah, kalau kita sayat petiolusnya secara melintang, ini perbesaran 100 kali, maka Anda akan dihadapkan penampakan jaringan seperti ini. Kita langsung fokus bahwa ini adalah ruang antar sel. Ruang antar sel ini besar nih. Ya, sehingga kita sudah tahu di video sebelumnya bahwa besarnya ruang antar sel ini berfungsi untuk eceng gondok itu mengapung di atas air. Nah, ini ada ruang antar sel sebesar ini, sehingga ini sudah pasti masuk ke parenkim, hanya dengan modifikasi bentuk atau diferensiasi ke arah parenkim, ya. Nah, parenkim ini bentuknya seperti untayan tasbih. Kalau Anda lihat, ini satu selnya, ini satu selnya, dan ini satu selnya, dan ini juga satu selnya. Nah, jadi bisa Anda lihat satu ruang antar sel ini dibentuk oleh banyak sekali sel, sehingga Anda menggambarnya harus seperti ini, ya, dibentuk oleh banyak sel. Anda lihat di sini, ini seperti ruang antar sel, tapi masih tertutup oleh sel-sel. Nah, secara proses, sel-sel ini dengan auto sistem dia akan mematikan dirinya sendiri, atau istilah lainnya adalah lisis. Maka dari itu nanti tiba-tiba akan terbentuk ruang antar sel juga di sini. Nah, terbentuk ruang antar sel dengan cara melisiskan selnya itu disebut sebagai lisogen, ya. Itu disebut sebagai lisogen. Nah, di sini juga ada klorofilnya. Beberapa parenkimnya ada klorofil, jadi silahkan Anda mau menggambar dengan memberikan warna hijau di beberapa bagian, itu tidak dipermasalahkan. Dan di sini juga Anda lihat ada jarum-jarum yang menembus sel-selnya, ya. Ini adalah zat ergastik. Oke. Kita akan lihat penampakan yang selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat ini hasil sayatan kakak tingkat Anda. Ini juga parenkim perbesaran 400. Ini satu selnya. Mohon maaf, ini satu ruang antar sel. Ya, ini adalah satu ruang antar sel. Ini selnya, bentuknya seperti untayan tasbih, ya. Dan satu bentuk ini Anda bisa lihat dengan sel yang ada di sampingnya pun, meskipun sama-sama parenkim, bentuknya berbeda, bentuknya unik, ya. Seperti sebuah ini puzzle, ketika kita menyelesaikan satu puzzle, meskipun puzzle-nya sama, tapi setiap kepingan-kepingan puzzle-nya dia punya bentuk yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk mengklik agar tumbuhan ini kokoh. Nah, itu adalah cara menggambar jaringan tumbuhan. Jadi jangan dibuat dia bulat-bulat dan seterusnya, ya. Nah, Anda lihat juga di sini yang
hijau ini adalah plastida kloroplas, di mana kloroplas ini adalah, Anda harus masih ingat, ini adalah protoplasma, dan non protoplasmanya adalah pigmen klorofil, ya. Dan asalnya ini tentu dari proplastid, ya. Kalau proplastidnya terpapar sinar matahari, dia akan jadi klorofil, tapi kalau klorofilnya beberapa rentang waktu tidak terpapar matahari, dia akan menjadi bentuk semi aktif yang disebut sebagai etioplas, ya. Oke, seperti ini penampakannya, ya. Kemudian yang ini, yang perbesaran 400 kalinya juga, Anda bisa lihat di sini lebih jelas. Di situ ada zat ergastik, yang zat ergastik ini bentuknya adalah jarum. Berarti ini adalah kristal ergastik padat, bentuk padat. Ya, ini adalah non protoplasma yang tentu dihasilkan di sini oleh sitoplasma sebetulnya. Dan jarum ini benar-benar dia menembus ke selnya, ya. Dan ini adalah hasil metabolisme. Di sini juga ada kepingan-kepingan kloroplas. Anda bisa gambar seperti ini. Nah, biasanya kalau Anda ingin menggambar irenchem, Anda harus hati-hati saat menggambar satu selnya. Di awal saya sudah mengatakan tadi, ini satu selnya, ini satu selnya. Meskipun sel ini berdampingan, tetap bentuknya sebetulnya berbeda. Tapi ketika Anda menggambar sel, yang satu sel ini mempertemukan jalur dari sel sebelah kiri dan jalur sel sebelah kanan atau jalur sel sebelah bawah atau atasnya, dia biasanya ukurannya lebih besar. Istilahnya apa ya? Istilahnya adalah sel pertigaannya deh. Kita bisa bilang ini adalah sel pertigaan. Selnya biasanya jauh lebih besar. Kita lihat lagi. Nah, misalnya yang ini nih. Anda gambar yang ini kan, satu. Anda gambar yang ini satu. Ini kebetulan ini rusak. Tapi sel yang menyatukan ketiga jalur ini biasanya jauh lebih besar. Nah, Anda harus bisa fokus ke arah situ juga ya. Selain dinding selnya tipis, untayan tasbih, ada ruang antar sel besar, dan ada zat ergastik, ada kloroplas, dan juga ada hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Oke, ini adalah irenchem. Kita masuk lagi ke parenchem yang selanjutnya. Parenchem ini biasa ditemukan di Petiolus bunga tasbih atau Kana sp. Ya, ini adalah parenchem juga, jaringan dasar juga, hanya dia berdiferensiasi menjadi bentuk bintang. Bintang di sini bukan bintang seperti yang kita kenal saat pelajaran SD atau bintang seperti yang kita kenal dalam ilmu astronomi, tapi bintang di sini mengatakan bahwa dia itu bercabang, ya. Ya, ketika kita melihat bercabang, kita bisa mempersepsikan itu adalah sebuah bintang. Nah, di sini kita sudah langsung tahu ini adalah parenchem karena ini ada ruang antar sel. Ini ada ruang antar sel. Dan memang dinding selnya di sini kebetulan tipis juga. Jadi dalam hal ini Anda masih menggunakan karakteristik dinding tipis, tidak apa-apa. Ini juga ruang antar sel, ini juga ruang antar sel. Sebetulnya kalau dibandingkan, ruang antar sel ini jauh lebih besar dari parenchem yang biasa, tapi jauh lebih kecil daripada irenchem yang di eceng gondok. Ya, ruang antar sel ini juga masih berfungsi untuk menyimpan udara sebagai penyokong dari tumbuhan Kana sp karena dia hidupnya di tempat yang mesofit, yaitu lembab. Ya, ketika tanahnya lembab, dia juga butuh suatu penyokong yang penyokong ini bisa membuat tubuhnya stabil. Penyokong di sini maksudnya bukan ini pelindung ya. Jadi saya mendapat pertanyaan dari beberapa mahasiswa, yang pertanyaan ini bagus. Kalau misalkan jaringan parenchem termasuk jaringan yang bisa menyokong atau jaringan penyokong, mengapa dia tidak dimasukkan ke stereom? Nah, penyokong di sini bukan untuk melindungi, ya. Penyokong di sini adalah untuk menstabilkan bentuk tubuhnya agar tetap berdiri tegak, tidak jatuh, atau misalkan eceng gondok dia tetap mengapung dan tidak membuat dia tenggelam. Itu bisa disebut sebagai menyokong, menstabilkan, membantu, dan seterusnya. Beda dengan penyokong di stereom. Kalau penyokong di stereom itu adalah melindungi, dia sebagai covernya, pelindung tubuhnya. Ya, jadi penyokong di sini berbeda. Tapi saya memang biasa menggunakan istilah yang sama, yaitu penyokong. Satu selnya ini ya, ini satu selnya, berarti ini adalah dinding selnya. Anda bisa lihat, ikuti kursornya.
Ya, ini adalah dinding selnya. Ini juga satu selnya. Nah, ini bercabang ya. Oke. Nah, percabangan ini saya sudah pernah katakan pada video sebelumnya, dia bercabang ke berbagai arah juga. Jadi kita tidak beranggapan seperti jari seperti ini. Jari ini juga kan bercabang ya. Kita bisa katakan jari ini bercabang. Kalau kita tidurkan seperti ini, kalau Anda lihat ini semua mengarah pada arah yang sama ya. Tapi kalau menggambar Actinian-Kim, Anda harus buat ini bercabang ke segala arah. Misalnya yang ini cabangnya dia ke atas, yang ini mungkin dia ke bawah, yang ini mungkin dia ke hadapan Anda, dan yang ini mungkin agak miring ke atas dan seterusnya. Sehingga kalau Anda lihat sebetulnya dia bercabang ke berbagai arah. Buktinya apa? Buktinya kita bisa lihat dari tingkat fokusnya. Anda bisa lihat yang ini masih fokus ya. Yang cabang ini masih fokus, tapi yang cabang ini dia tidak fokus. Artinya dia sudah menjauhi dari lensa okulernya. Berarti dia ke bawah kan. Nah, yang ini berarti dia ke bawah. Yang ini masih ke arah kanan. Ini juga mungkin agak miring, dia ke bawah dan seterusnya. Nah, ini juga ada di bagian bawah dan seterusnya ya. Jadi menggambar Actinian-Kim itu juga harus perhatikan arah cabangnya. Nah, mungkin agak sedikit koreksi, ini salah rename juga mungkin dari mahasiswa ya. Kalau saya lihat dari perbesaran gambarnya ini bukan 100 kali sebetulnya, ini 400 kali. Kalau saya lihat ini 400 kali. Ya, tapi dalam hal ini, dalam menggambar di jurnal praktikum Anda masih tinggal membuat saja. Kalau 100 kali berarti agak diperkecil, 400 kali berarti bisa dibesarkan. Yaitu kondisional saja. Oke. Ini juga Actinian-Kim saya ambil di web yang lain. Nah, ini adalah Actinian-Kim. Satu selnya juga sama ini ya. Ini satu selnya ke sini, satu sel ke sini dan ke sini. Oke. Dan ini adalah ruang antar sel. Ini adalah ruang antar sel. Nah, Anda lihat ini ya, dia mulai tidak fokus, berarti dia berada di bawah. Untuk lengan yang ini dia naik ke atas, tapi untuk lengan yang ini dia turun ke bawah. Seperti itu ya. Ini bukti bahwa Actinian-Kim memiliki cabang yang bervariasi arahnya. Oke, ini bunga kana atau bunga tasbih. Kita masuk ke Coelenthyme. Nah, ini adalah jaringan Coelenthyme. Ketika saya mencoba memberikan penampakan jaringan Coelenthyme ini ke Anda biasanya yang menebaknya ini adalah jaringan parenchyme karena dia punya ruang antar sel. Anda beranggapan bahwa, nah ini ada ruang antar sel nih. Berarti ini adalah parenchyme. Nah, hati-hati ya. Ini memang betul ruang antar sel, tapi dalam hal ini sebetulnya kita sudah sangat jelas dinding selnya ini tebal. Dinding selnya yang mana sih? Nah, dinding selnya adalah yang warnanya putih ini ya. Nah, yang putih ini adalah jaringan, yang putih ini adalah dinding selnya. Kita sudah tahu bahwa dinding selnya ini tersusun atas selulosa atau pektin. Kalau parenchyme tersusun atas hemiselulosa, makanya dia tipis. Kalau selulosa pektin dia juga tebal, tapi penebalannya antara parenchyme dan coelenthyme masih sama-sama penebalan primer, belum sekunder. Kalau sekunder itu sudah masuk ke sclerenchyme. Nah, jadi ini adalah penebalannya yang putih ini. Nah, yang agak abu atau gelap ini sudah masuk ke selnya, lumen selnya, isi selnya. Jadi ini adalah satu sel, ya. Ini adalah satu sel. Dinding selnya yang mana? Ya, dinding sel yang ini, yang putih ini. Nah, setelah kita tahu bahwa dinding selnya ini tebal, maka kita bisa menentukan tebalnya rata atau tidak. Nah, sekarang kita lihat, kita ambil satu sampel saja, misalnya yang ini ya. Sel yang ini nih. Kita fokus sel yang diikuti oleh kursor saya. Di sini dia kayak pektin, berarti dia menebal. Tapi di sini miskin pektin atau miskin selulosa, tipis. Di sini tebal lagi, di sini tipis, di sini tebal lagi, di sini tipis, di sini tebal lagi, di sini tipis. Artinya penebalan tidak merata. Berarti ini coelenthyme. Ya. Jadi secara langsung, meskipun saya lihat ada ruang antar sel, tapi saya sudah tahu bahwa ini dinding selnya tebal. Parenchyme-nya yang mana sih? Sebetulnya di sini ada nih parenchyme ya, kalau Anda lihat. Yang sebelah sini parenchyme nih.
Sebelah sini adalah parenkim. Kita lihat ruang antar selnya ada tidak. Nah, ini kan ruang antar sel, hanya memang tidak fokus ya. Ini juga ruang antar sel. Ya. Sebelah sini juga, nah ini juga parenkim sebetulnya ya. Ini adalah parenkim. Tapi nah ini juga ruang antar sel kan. Tapi ketika ada ruang antar sel, Anda lihat dinding selnya ini tipis. Beda dengan yang di area ini. Di area ini, sel-selnya, dinding selnya sudah tebal. Tapi di area ini, dinding selnya tipis. Ya, sehingga ini masuk ke dalam parenkim. Tapi yang sebelah sini sudah masuk ke dalam kolenkim. Masuk lagi ke sini, ini sudah ke parenkim lagi. Nah, jadi adanya pembagian wilayah ini menunjukkan bahwa kolenkim berasal dari si parenkim. Jadi kita lihat ada transisinya. Ada transisi dengan bentuk sel yang hampir sama, tapi di sini tidak tebal dinding selnya, di sini sudah mulai menebal. Dan ruang antar sel ini adalah bukti filogenetik bahwa dia berasal dari parenkim. Ya. Nah, cara saya paling mudah menemukan kolenkim, saya lihat di epidermis. Pokoknya saya cari dulu epidermisnya. Saya lihat epidermisnya ada di sini. Biasanya, umumnya biasanya tepat di bawah epidermis, biasanya langsung kolenkim. Tapi karena memang yang namanya tumbuhan itu unik dan punya spesies yang berbeda-beda, terkadang tidak langsung ditemukan kolenkim, tapi ditemukan dulu parenkim. Ya. Nah, baru biasanya di bawahnya adalah kolenkim. Oke. Di sini parenkim yang ada klorofil disebutnya adalah klorenkim. Parenkim yang punya klorofil disebutnya klorenkim. Nah, ini tampak melintang, berarti tampak atas. Yang harus Anda gambar seperti ini. Anda harus bisa menggambar detail ketebalan dinding selnya dan detail dari selnya itu sendiri. Anda boleh memberikan warna yang berbeda untuk dinding selnya dan juga untuk selnya. Ya. Oke, kita coba lihat sekarang. Kita coba epidermisnya ada di atas dulu, biar kita mudah interpretasinya. Nah, kita akan cari jenis-jenis selnya ya. Kan kolenkim ada beberapa tipe pembagian. Kita bisa lihat yang ini. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Saya coba kasih tanda dulu. Sebentar ya. Nih, sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Di masing-masing sudut sel ini terjadi penebalan dinding. Hanya penebalan dindingnya Anda temukan ada ruang antar sel. Berarti ini adalah kolenkim lakunar. Yang ini ya, ini adalah kolenkim lakunar. Oke. Kolenkim lakunar karena penebalannya ada di sudut dan ada ruang antar selnya. Nah, misalnya saya coba cari lagi. Nah, yang sebentar. Yang ini aja deh. 1, 2, 3. Ada 3 sel ya. Penebalannya di sudut, tapi kebetulan di sudutnya tidak ada ruang antar sel, berarti angular ya. Kemudian kita coba cari yang lamelar. Nah, ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sel. Ada 7 sel. Dan semua sel-selnya di sudutnya ini membentuk penebalan. Namun kalau kita lihat hasil pembentukan penebalan selnya memanjang seperti sebuah papan ya, memanjang seperti sebuah papan. Dan kebetulan arah penebalannya sejajar dengan epidermis. Epidermis kan ke sini ya. Nah, epidermisnya ke sini, penebalannya juga dia ke sini, sejajar. Berarti di sini adalah kolenkim lamelar atau kolenkim papan. Nah, saya coba kasih contoh yang lamelar di rotate. Mungkin ada di sini. Mudah-mudahan ada di sini. Kita coba cari dulu ya. Oke. Sepertinya kebetulan tidak ada juga di sini. Mana ya? Ya, ini aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sel. Yang namanya lamelar bukan harus 7 juga. Ya, ini karena kebetulan saja saya menemukan yang sama-sama 7 sel. Ada 7 sel di mana penebalannya semua menghasilkan penebalan yang memanjang. Oke.
Oke. Penghasilan penebalan yang memanjang. Tapi memanjangnya dia berdiri sekarang. Dan epidermisnya tadi di sini. Berarti dia tegak lurus. Nah, dalam hal ini dia tidak ada namanya. Ya, dalam hal ini tidak ada namanya. Oke, itu adalah kolenkim. Kita cari lagi yang ini. Ini juga kolenkim sama ya. Saya bisa lihat epidermisnya dulu. Turun di bawah epidermis, ternyata kebetulan ini masih ke parenkim. Parenkim yang punya kloroplas. Klorenkim. Ya, meskipun ini gambarnya blur, fokus mikroskopnya tidak bagus atau penebalannya cukup tebal juga di daerah sini, tapi saya tetap tahu bahwa ini adalah parenkim. Tepat di bawahnya baru ini masuk ke wilayah yang tersusun atas jaringan kolenkim. Yang putih ini masih penebalan dinding selnya. Yang agak gelap ini adalah selnya, lumen selnya. Masuk ke sini ini sudah parenkim lagi. Ya, tinggal Anda cari saja ruang antar selnya di mana, pasti nanti Anda akan menemukan. Tapi ini sudah masuk ke kolenkim, gitu ya. Sudah bisa dilihat ya perbedaannya ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita lihat yang membujurnya. Nah, ini yang membujur. Coba kita lihat dulu epidermis. Seperti biasa kita lihat epidermis. Saya coba berdirikan aja. Nah, ya biar ini kita bisa tergambar bahwa epidermisnya itu ada di sini, ada sebelah kiri ya, ada di luar. Ingat tadi tepat di bawah epidermis dia parenkim dulu ternyata untuk spesies Solanum nigrum ini. Ternyata parenkim dulu. Nah, parenkimnya ini hijau kan ya, tadi juga banyak kloroplasnya. Nah, tepat di bawahnya ini adalah kolenkim. Tepat di bawahnya yang ini nih. Nah, satu sel ini adalah kolenkim. Oke, ini adalah kolenkim. Ini juga kolenkim dan kolenkim. Ya. Dan ternyata di kolenkim ini dengan pencahayaan yang tepat, sayatan yang tipis, ternyata masih punya kloroplas. Ya memang kolenkim ini masih punya kloroplas karena memang tidak sebanyak parenkim, dan ini pun menunjukkan bukti bahwa kolenkim ini adalah transisi dari si parenkim. Nah, bentuknya yang membujur atau tampak samping ini memanjang dan lebih ramping. Kita balik dulu deh ya biar bisa membedakan dengan si parenkim. Parenkimnya saya copy dulu agar kita bisa sandingkan langsung. Kalau si parenkim dia besar dan cenderung tidak ramping dan tidak terlalu memanjang. Tapi kalau kolenkim dia lebih ramping. Satu selnya kan yang ini ya. Nah, satu sel yang ini dan dia lebih panjang. Seperti itu. Penebalannya ada nggak? Ada sebetulnya, tapi memang kalau yang membujur agak sulit dilihat. Nah, ini juga bisa dikatakan ini adalah penebalan dinding selnya nih. Penebalan dinding sel, tapi memang yang membujur agak sulit dilihat. Tapi ini sayatannya sebetulnya bagus. Nah, ini juga penebalan dinding sel. Ya, ini penebalan dinding sel. Nah, yang di sampingnya, Anda lihat yang di sampingnya ini sudah mulai membesar dan tidak terlalu memanjang dan tidak ramping. Ini sudah masuk ke wilayah parenkim. Ini sudah masuk lagi ke parenkim. Kita lihat lagi yang melintangnya ya untuk memastikan itu. Lihat, ini wilayah kolenkimnya, tadi yang hijau parenkimnya, tapi setelah ini dia masuk lagi ke wilayah parenkim, ya. Yang ini juga sama. Nah, epidermis dulu, tadi yang hijau banyak parenkim, ini juga kolenkim. Kolenkim ternyata masih punya plastida, di sini juga hijau-hijau tuh ya. Kalau kita zoom ternyata dia masih punya plastida. Tapi masuk lagi ke dalam, ini sudah masuk ke parenkim. Nah, jadi kita lihat lagi di sini. Oke. Nah, ini ya. Epidermis, parenkim, kolenkim, parenkim. Nah, Anda bisa lihat sekarang. 3 dimensinya bagaimana nih digabungkan. Ya.
digabungkan. Ini tampak memanjang, hampir seperti persegi panjang tapi tidak sempurna. Dan yang tampak atasnya, ini bentuknya sudah terlalu bervariasi. Jadi hati-hati dalam menggambar. Oke. Dan sifat dari korenkim ini adalah elastis, mengikuti pertumbuhan sel yang lainnya. Oke, kita percepat sedikit, kemudian ini kita masuk ke sklerenchyme. Sklerenchyme itu paling mudah adalah ketika Anda menyayat suatu batang yang melintang, dan batangnya adalah dikotil, kita langsung bisa menemukan sklerenchyme itu di topi jaringan pembuluhnya. Topi dalam tanda kutip ya, karena saya sudah menemukan bahwa ini adalah jaringan pembuluhnya, ya ini adalah jaringan pembuluhnya. Tepat di atasnya ini adalah sklerenchyme. Kita zoom, ini perbesaran 100 ya di babadotan, di batang babadotan. Nah ini sklerenchyme-nya. Sklerenchyme itu ada dua tipe, serat dan juga sklereid. Ini adalah serat yang bentuknya bulat-bulat seperti ini, bulat-bulat ini ya kecil. Bulat-bulat kecil ini adalah serat. Ya, kalau kita lihat dia ke dalam, dia itu memanjang. Makanya disebut sebagai serat, seperti sedotan. Ya. Nah, yang bulat-bulat ini adalah sklerenchyme. Kalau ke sini sudah masuk ke pembuluh. Nanti pembuluh kita akan pelajari langsung. Di sini berwarna merah karena menggunakan regen anilin sulfat. Mengapa harus pakai regen anilin sulfat? Karena regen anilin sulfat akan bereaksi dan memberikan warna pada suberin atau pada lignin. Dan sklerenchyme ini dia punya penebalan lignin dan suberin, makanya dia bereaksi terhadap warna merah ya. Dan penebalannya dindingnya sudah sekunder atau sudah tersier. Oke, kita coba lihat lagi yang lainnya biar bentuknya bisa lebih jelas. Ini juga sama. Ini adalah pembuluhnya. Topinya ini adalah sklerenchyme. Kita lihat satu selnya. Ini satu selnya, ya. Ini satu selnya. Ini lumen selnya. Lumen selnya kosong karena ini sudah sel ini mati. Dinding selnya yang merah ini. Nah, penebalnya lihat rata ya, merata. Nah, di sini juga pakai regen anilin sulfat. Nah, Anda lihat, kok parenchymnya juga dinding selnya terwarnai, padahal kan parenchym tidak punya suberin atau lignin. Dalam hal ini, regen anilin sulfatnya terlalu pekat. Ya, regen anilin sulfatnya terlalu pekat sehingga mewarnai sel-sel yang lainnya. Makanya saya khawatir kalau Anda melihat si parenchym dari ketebalan dinding sel dan ternyata regen yang Anda gunakan terlalu pekat, saya khawatirnya dinding selnya ini ikut terwarnai sehingga dianggap di sini dinding selnya tebal ya. Dianggap dinding selnya tebal. Oke. Ini parenchym dan ini masih ruang antar sel. Ya, ini masih ruang antar sel. Nah, kalau ini tidak ada ruang antar selnya, bentuknya ini seperti ini. Tampak atas, ini yang melintang, yang babadotan ya. Oke. Kita lihat lagi gambar yang lain. Nah, ini juga sama. Ini sudah diperbesar sekitar 400. Nah, yang merah-merah ini adalah sklerenchyme serat. Ya, penebalannya rata. Ini satu selnya, yang warna lebih gelap satu selnya, ini penebalannya rata ya, ini serat. Nah, Anda lihat. Ini epidermis. Ini epidermis. Yang ini di babadotan tepat di bawah epidermis itu sudah ditemukan kolenchyme ya, tepat di bawahnya sudah ditemukan kolenchyme. Mengapa kolenchyme ini terwarnai merah? Ya seperti biasa, anilin sulfatnya terlalu pekat, makanya dinding selnya ikut terwarnai. Kalau konsentrasi anilin sulfatnya cukup, biasanya yang terwarnai hanya si sklerenchyme saja. Nah, di sini adalah adalah kolenchyme satu selnya. Tapi satu sel ini penebalannya tidak merata. Anda bandingkan ya, yang ini. Yang ini kan rata semua, setiap satu selnya penebalannya sama. Tapi yang ini ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang ketebalannya tidak terlalu juga di sini dan seterusnya. Nah, ini adalah kolenchyme. Ya, mulai bisa dibedakan ya, mudah-mudahan ya.
Nah, ini bentuknya seperti ini, tampak atas, bulat-bulat kecil, dan ini termasuk serat, sklerenkim serat. Bagaimana dengan tampak sampingnya? Nah, ini hasil pengamatan kakak tingkat Anda. Yang paling berwarna merah itu kan yang ini ya, berarti ini sudah masuk ke wilayah pembuluh. Nah, untuk membedakan pembuluh, sebetulnya si pembuluh itu yang ini nih. Nah, yang ini nih. Mengapa saya tahu ini adalah bagian pembuluh? Karena dia punya penebalan noktah atau penebalan jala dalam hal ini. Nanti saja itu akan dipelajari pada konsep selanjutnya. Berarti di sebelah sininya adalah sklerenkim. Tahu dari mana? Kita interpretasikan letak ya. Ini kan epidermis. Jangan yang ini deh. Mana ya? Nah, jangan itu juga. Nah, ini kan epidermis ya. Ini epidermis. Ini pembuluhnya. Ini adalah sklerenkimnya. Kalau kita balik sesuai dengan penampakan membujur tadi, epidermisnya di kiri ya. Epidermis di kiri, sklerenkim di sini, pembuluhnya ada di sebelah ini kanan. Balik lagi sekarang kita ke yang tadi. Pembuluhnya di sini. Pembuluhnya di sini, berarti sklerenkimnya juga di sini nih. Sklerenkimnya. Berarti sebelah sini adalah epidermis yang di sebelah sana, ya, yang di sebelah sana. Dalam foto ini tidak tertangkap. Nah, kita lihat hasilnya. Seperti apa kalau penampakan membujur. Ya, tampak samping. Kita ambil satu sel yang agak jelas mungkin di sini. Mudah-mudahan sih jelas ya. Nah, ini satu sel ya. Ini dinding selnya nih. Ini dinding selnya. Ini dinding selnya juga. Ya. Nah, ini adalah lumen selnya. Yang tengah ini adalah lumen selnya. Kita lihat ujungnya di mana nih. Nah, ternyata ujungnya belum selesai. Artinya, kolenkim serat ini panjang. Jauh lebih panjang daripada si kolenkim. Dan jauh lebih ramping daripada si kolenkim. Ya. Nah, kita lihat ujungnya lagi. Mungkin karena foto ini tidak menangkap ujungnya, kita coba cari foto yang lain. Siapa tahu ada yang menangkap ujungnya. Nah, epidermis ya, epidermis. Kemungkinan ini adalah parenkim, atau bisa saja ini adalah kolenkim. Masuk ke sini, ini juga parenkim. Masuk ke sini, ini sudah mau ke sklerenkim. Secara intuisi, kalau kita sudah tahu konsepnya dan sering melihat gambar, kita bisa dengan mudah menunjuk bahwa ini adalah epidermis, tepat di bawahnya bisa parenkim, turun lagi bisa juga ini kolenkim, ke sini sudah ke parenkim, ke sini sudah ke sklerenkim. Ya, mungkin di sini adalah jaringan pembuluh, tapi kalau saya lihat di sini tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, kita lihat nih. Oh, ini jaringan pembuluhnya yang ada di sini. Nah, kalau Anda lihat jaringan pembuluhnya ada di sini, kok sklerenkimnya di sini? Kan harusnya sklerenkim ada di sini. Bisa saja ketika menyayat membujur, yang tersayat dekat dengan kita itu adalah pembuluhnya dulu, baru yang ada di dalam itu sklerenkimnya. Jadi seolah-olah si sklerenkimnya itu ada di sebelah kanan si pembuluh, yang padahal enggak gitu ya. Jadi ini tergantung dari sayatannya juga sebetulnya. Tapi kalau kita tahu bentuknya, kita sudah tahu ini sklerenkim loh ini. Ini sklerenkim. Kita coba cari yang runcing. Nah, lihat ini ya. Kita mulai dari atas. Nah, yang ini nih. Ini Anda lihat kursornya ya, turun ke bawah sebentar. Nah, lihat dia panjang dan dia runcing. Nah, di sini dia udah mulai meruncing nih. Tuh ya. Runcing ya. Nah, runcing kan yang ini nih, yang ini nih. Ya. Yang ini tuh. Kita lihat lagi yang lebih jelasnya. Saya ambil di web karena ini pakai mikrotom. Ujungnya itu akan seperti ini. Kalau pakai mikrotom ini akan jauh lebih rapi. Tapi karena kita menyayat secara manual, makanya memang penampakannya agak sulit. Tapi kalau jelas, ujungnya runcing. Sangat runcing. Ya, sangat runcing satu selnya. Dan saking panjangnya, makanya terkadang kita sulit melihat ujungnya. Karena ujungnya bisa saja tidak ketemu di sini, ya. Yang ini aja nih misalnya nih. Nah, ini ya.
ke atas terus. Nah, stop di sini bisa saja ini bukan stopan dari si sclerenchyme. Bisa saja ini stopan untuk sel yang seperti ini. Karena sayatannya terlalu tebal, jadi ada sel juga yang terbawa. Bisa saja ini sebetulnya lanjut ke atas nih, tuh. Lanjut ke atas, dan ini belum stop di sini sebetulnya. Karena ini bisa saja stopan untuk sel-sel yang ini, seperti ini. Jadi dia terus ke atas dan ujungnya belum ketemu. Ya, karena memang dalam foto pengamatan mikroskop di lab cukup sulit juga bagi saya untuk benar-benar menemukan sclerenchyme yang sangat jelas. Tapi untuk hal ini saya biasanya pakainya yang ini nih. Saya coba ini ya, gambar tidak bisa digambar. Kalau kayak gini nanti bisa lebih kecil ya. Oh, kan jadi kecil ya. Saya tunjuk pakai kursor lagi aja deh. Mana tadi? Nah, yang ini nih. Nah, dari sini ya, nih. Ini bukan stopannya nih. Ini bukan stopannya. Karena ini sekali lagi, ya mungkin Anda agak bingung ya kalau ini bukan stopan, ya ini batas sel apa? Ini batas sel untuk yang seperti ini. Ya, jadi penebalannya tidak terlalu tipis, makanya batas sel yang ada di depannya itu ke bawah. Ini kalau dilanjutkan nih, turun ke bawah terus, turun ke bawah. Nah, di sini runcing nih. Tuh, sudah mulai hilang runcing ya. Tapi kalau terlalu tebal, Anda bisa pakai yang ini sebagai referensi gambar. Serat ini ya, ini yang serat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian sclerate. Kalau sclerate kita pakai endocarp kelapa. Kita pakai endocarp kelapa. Endocarp itu ada di mana? Kalau Anda ambil batok kelapa, nanti exocarp itu yang ada paling luar, mesocarp itu yang ada di sini. Endocarp itu yang berbatasan antara mesocarp dengan daging buah. Kalau kita lihat yang sampingnya, exocarp itu yang ada di luar, mesocarp yang biasanya dijadikan sabut kelapa, endocarp adalah yang berbatasan dengan dagingnya, ya. Jadi disayat, melintang biasanya. Dan membujur juga sama aja. Baik melintang dan membujur biasanya penampakannya sama. Nah, seperti ini. Kita pakai gambar yang bagus aja dia. Nah, seperti ini. Ya. Satu selnya. Ini dinding selnya, yang warna merah muda ini adalah dinding selnya. Di sini tebal dan merata, ini lumen selnya. Ini lumen selnya, ini dinding selnya. Nah, untuk yang sclerenchyme ini namanya sclerate atau sclerenchyme batu. Ya, sclerate ini biasanya ditemukan noktah banyak sekali. Nah, yang garis-garis ini, ya garis-garis ini yang ada di dinding selnya itu adalah noktah. Jangan bingung lagi, ini adalah noktah tampak samping. Kalau saya lebih menganggap ini noktah tampak samping. Tampak atasnya bulat-bulat, ya. Tampak atasnya bulat-bulat. Noktah ini adalah sebagai penghubung. Nah, ini ya, ini satu selnya, dinding selnya yang berwarna merah muda, isi selnya yang ini, lumennya ini. Lumennya kosong, tidak ada apa-apa. Ya, dalam hal ini noktahnya semua yang tampak samping. Sayatannya ini rapih ya, sangat rapih sekali. Tapi kalau ternyata dinding sel atasnya masih terbawa, nah seperti ini misalnya. Kalau dinding sel atasnya masih terbawa, maka Anda akan menemukan adanya noktah-noktah yang berbentuk bulat seperti ini. Ya, noktah-noktah yang berbentuk bulat seperti ini. Noktah ini yang tampak atas. Ya, noktah ini adalah yang tampak atas. Nah, ini adalah sclerate. Bisa dibedakan ya, sclerate dengan sclerenchyme serat. Bedanya jauh. Sclerenchyme serat itu lubang-lubang kecil, seperti sedotan. Dan ketika tampak memanjang, ketika tampak membujur, tampak samping, dia panjang, ramping, dan runcing. Ya, panjang, ramping, dan runcing. Kalau yang sclerate, dia bentuknya seperti ini. Sclerate seperti ini. Membujur dan melintangnya pun hampir sama. Membujur dan melintangnya pun hampir sama. Tapi kan untuk sclerate, kalau tidak salah, tidak perlu digambar di jurnal ya.
yang membujurnya kalau tidak salah. Nanti kita coba cek saja. Sebentar, kita coba cek deh. Square rate harus 3 dimensi nggak ya? Nah, enggak kan ya, square rate nggak harus 3 dimensi, jadi Anda bisa pakai yang melintang saja. Anda bisa pakai gambar yang ini. Anda bisa pakai gambar yang ini sudah bagus. Ya, silakan aja. Nanti akan saya share mungkin di Trello untuk memudahkan Anda. Nah, itu. Sudah, cukup. Parenchyma sudah, Erenchyma sudah, Actinenchyma sudah, Colenchyma sudah, Sclerenchyma sudah, Sclerate sudah. Ketika Anda menggambar, jika dirasa gambar-gambar yang saya tampilkan di video ini kurang begitu jelas untuk Anda jadikan sebagai acuan dalam menggambar di jurnal praktikumnya, Anda bisa mencoba mencari di referensi yang lain. Di internet boleh, dimanapun boleh, selama memang foto yang sedang digunakan adalah memang foto yang sesuai dengan apa yang diminta digambar di dalam jurnal praktikumnya. Misalnya, gambar Sclerenchyma yang saya tampilkan tadi di video ini tidak terlalu jelas yang membujurnya. Anda mau cari yang membujur di internet, silahkan. Selama itu Sclerenchyma serat juga, ya. Sebetulnya saya punya Sclerenchyma yang lain, tapi karena memang beda spesies, beda spesimen yang digunakan, makanya saya tidak munculkan di video ini. Nah, Anda bisa cari di internet seperti ini. Jangan yang ini deh. Nah, yang ini aja. Anda bisa cari di internet nih gambar ini ya. Ini Sclerenchyma nih. Nah, ini Sclerenchyma. Nah, ini runcing. Ini dari sini dia runcing kan? Dia panjang sampai ke bawah. Di sini runcing juga. Kemudian yang ini juga, misalnya yang mana ya? Nah, ini runcing nih. Dari sini runcing. Nah, sini panjang lagi. Terus sampai ke bawah. Dan mulai dari sini dia mulai runcing lagi, ya. Anda bisa pakai gambar ini sebetulnya. Cuma gambar di video yang tadi yang saya tampilkan di awal itu adalah gambar satu spesies yang sama yang ada di jurnal praktikum. Tapi untuk tambahan referensi lain Anda boleh gunakan di internet. Ya, itu saja mungkin. Oke, saya akan coba share juga gambar yang ini kalau Anda mau. Nanti saya akan cantumkan di Trello untuk acuan Anda menggambar ya. Oke. Kita lanjut ke jurnal praktikumnya. Saya ingin menegaskan kepada Anda, ketika menggambar, hati-hati saat menggambar Parenchyma, Colenchyma, dan Sclerenchyma, karena salah satu karakteristik pembedanya adalah ketebalan dinding sel, maka goresan pensil Anda ketika menggambar si Parenchyma itu ketika dinding selnya digambar jangan terlalu tebal goresannya karena khawatir interpretasinya bahwa ini dinding selnya kok tebal. Jadi hati-hati. Jadi Anda bisa menggunakan berbagai pensil seperti 2B, HB, dan seterusnya dari ketebalan yang berbeda-beda itu bisa digunakan untuk menggambar. Anda boleh juga berikan warna, tapi saya sarankan satu lagi, kalau di sini ada keterangan epidermis, korteks, Colenchyma sudut, dan Colenchyma papan, tolong diberikan label yang sesuai keterangan ini. Ya, kalau seandainya di sini ada Colenchyma sudut dan Colenchyma papan, tapi Anda menemukan di luar itu seperti Colenchyma lakunar atau Colenchyma ruang antar sel, tambahkan juga si label keterangannya. Begitupun yang ada di sini misalnya. Di sini diminta penebalan dinding, saluran nokta, dan seterusnya. Tunjukkan saja di mana. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi yang jelas, kalau keterangannya diminta menunjukkan ini, maka silakan tunjukkan dulu apa yang Anda pahami. Kalau tidak ada, beri keterangan bahwa yang keterangan 2 ini tidak ditemukan. Misalnya ya. Gitu. Oke, itu saja mungkin. Jadi, silakan mulai dari Anda menonton video ini sudah harus menggambar gambarnya di jurnal praktikum yang nantinya dikumpulkan seperti biasa H-1 sebelum pertemuan selanjutnya di Zoom. Berarti hari Minggu berarti ya. Berarti hari Minggu Anda sudah mulai mengumpulkan ya minggunya minggu depan, bukan minggu lusa ya. Minggu depan Anda kumpulkan gambarnya nanti di Trello seperti biasa ya. Itu saja mungkin. Oke, ini saja video penjelasan untuk kali ini. Jika ada pertanyaan silakan Anda cantumkan di
komentar di YouTube juga boleh, di Trello silahkan, atau di pertemuan Zoom langsung juga silahkan. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.